Lu tahu nggak temen gue yang bikin rapid test waktu pas lagi PPKM level 3 atau 4 tuh, yang lagi 1 bulan net profit dia tuh 1,5 M. Selamat malam bro. Halo, halo, halo. Halo, ya buat teman-teman yang nungguinnya jam 7.30, mohon maaf ya. Kesalahan teknis, kesalahan teknis dari gue, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita akan ngobrol temenin teman-teman malam ini. Ya, apa kabar bro? Gimana? Baik. Baik. Gimana Sehat ya? nih? Sehat. Kok gue kayaknya zoom banget ya kayaknya? Enggak ya? Oh ya begini emangnya. Biasanya kayaknya gede banget muka gue di sini. Aman. Mungkin gue agak jauh. Okay. Oke. Aman. Oke. Ya. Ini tertarik banget ya ketika lu sering storyin soal inflasi ya, soal harga-harga, apalagi lu buat jadi highlight juga ya. Dan menurut gue ini adalah topik yang lagi rame sekarang ya, karena gue lihat banyak influencer, terutama influencer saham, yang ngomongin masalah ini nih, masalah inflasi, masalah stock market crash, masalah kripto dan lain ya. Dan ini kan sesuatu yang real, tapi kita sebagai seller ini belum terlalu merasakan dampaknya seperti teman-teman yang main saham, ya kan? Dari seller ini belum terlalu berasa ya. Nah ini makanya malam ini gue ingin invite lu, sebenarnya pengen tanya-tanya ya, sebenarnya apa sih harus kita persiapkan dengan inflasi? Apakah inflasi bakal datang? Karena sebenarnya dari data kan Indonesia tuh masih paling bawah, inflasi masih rendah banget ya. Dan teman-teman hari ini welcome ya. Tanya-tanya kalau bisa yang di kolom yang ada tanda tanya, jadi kita bisa baca ya. Soalnya kalau komen takutnya kelewat ya. Jadi itu ya. Sebelumnya mungkin buat audiensnya gue boleh memperkenalkan diri dulu nggak bro? Bidang usahanya apa dan backgroundnya kayak gimana gitu ya, buat supaya teman-teman kenal gitu ya sama Bro Tama kayak gimana? Gua mungkin kalau di Instagram banyaknya kenalnya Kotama, tapi nama lengkap gue memang Pratama Nugraha Chong. Jadi gue ini ceritanya lagi mengumpulin apa namanya biar bisa verified gitu. Jadi katanya namanya harus nama lengkap katanya gitu. Nah terus main bisnis gue sebenarnya mungkin orang lebih tahu gue tuh di kripto gitu ya, kalau di Instagram itu sebenarnya. Tapi sebenarnya main bisnis gue itu adalah di bidang material building, khususnya itu besi baja, dan juga gue ada running perusahaan logistics untuk ekspor import, untuk freight forwarding untuk ekspor import, tapi yang legal ya, bukan yang borongan gitu. Jadi gue legal bayar pajak. Dan gue juga ada satu perusahaan konsultan, namanya itu kita sebagai konsultan satu aplikasi accounting, namanya itu Accurate, kalau kalian tahu. Namanya di sini namanya Accurate. Accurate. Ya, kalau kayak mungkin kalau yang kerja di corporate besar taunya biasa SAP itu ya, yang dari Jerman gitu-gitu kan. Nah kalau Accurate ini buatan Indonesia, kita bukan owner programnya, tapi kita salah satu konsultan untuk bantuin perusahaan-perusahaan yang mau mulai otomasi dalam perusahaannya. Itu kita juga ada konsultan itu. Jadi in a way kita juga kayak semacam konsultan manajemen ya. Jadi kita ngeberesin SOP, kita ngeberesin sistem internal perusahaan lah, untuk approval, untuk recording catatan gudang, untuk kontrol AR sama AP, untuk basically semua ada whole operation, kita coba bikin SOP-nya gitu-gitu. Nah itu gue juga sebenarnya 3 bidang utama gue adalah itu. Cuma memang on the side kita ada bisnis lain lah, bisnis kecil-kecil ya, kayak misalnya kripto, kayak misalnya kita ada bikin satu resort di Bali, terus kita ada bikin pabrik tandon, macam-macam lah. Yang kecil-kecil ada beberapa lagi. Terus kita juga ada invest di satu perusahaan startup namanya Coffee Meet Stocks. Mungkin kalian tahunya ternak uang kali ya. Nah kita ada satu di kompetitornya ternak uang namanya Coffee Meet Stocks. Udah lumayan lama juga, komunitasnya dari 2019. Nah itu juga ada juga di kayak gitu-gitu juga, kita ada masuk di sana juga gitu. Jadi kurang lebih itulah background gua. Dulunya sebelum usaha di 2011 sampai 2016 itu gue masih kerja profesional di satu perusahaan trading armsnya company Jepang, Toyota. Jadi ini trading armsnya, tapi bukan trading forex ya, lebih ke trading komoditi untuk supply bahan baku ke mobil-mobil Toyota, Honda, Mitsubishi dan lain-lain lah gitu. Toyota Suzuki ya?
Iya, Tattoo Show. Nah kebetulan dulu itu gue di bagiannya steel ya, besi baja. Makanya main bisnis gue, background utama gue adalah besi baja, gitu ceritanya. Iya. Gue juga dulu sempet di training Jepang sih. Apa tuh namanya? Itochu. Oh Itochu, Itochu lebih gede dari Tattoo Show. Iya. Kalau di Jepang lebih gede. Cuman memang kantor Indonesia lebih gede dari Tattoo Show karena kita ada Toyota di Indonesia kan. Ya, betul. Gitu, itu backgroundnya gue. Sama F&B ya? Lu tadi belum mention yang F&B lu yang baru. F&B ada, cuman jujur F&B itu sebenarnya gue nggak terlalu aktif untuk daily-nya sih, karena gue juga situ bukan majority shareholder ya, gue cuman minority shareholder. Situ gue cuma bantu buat marketing sama daily manage, nggak terlalu banyak sih gitu. Dan to be honest, bisnis F&B lagi sekarang ini lagi tough banget ya semuanya, tahun ini especially gila-gilaan, tahun ini parah banget semuanya. Nah, lu kan ada banyak bisnis tuh ya. Tadi ada dari baja, terus juga ada konsultan ya buat yang accurate ya, buat teman-teman yang mau pakai. Lu kan istilahnya lu jadi sales yang accurate ya, lu jual bantu implementasi kan. Lu juga ada ya mining, F&B dan lain-lain ya. Nah, dari semua sektor itu sebenarnya itu membantu ini, gue langsung masuk ke ini ya, membantu lu nggak sih dalam kayak inflasi atau krisis kayak gini? Ada yang turun, ada yang naik gitu, dan menurut lu dari berbagai itu yang mana yang lebih tahan resesi sih sebenarnya? Oke. Sebenarnya kalau mau ngomong resesi semuanya kena jujur. Cuma memang ada beberapa bisnis yang kenanya cuma berapa persen, ada berapa yang kenanya berapa persen gitu. Nah jadi beda-beda tergantung tipe bisnisnya. Semua sih rata-rata semuanya masih kena sampai hari ini. Rata-rata semua kena. Udah gitu juga maksudnya risk of doing bisnisnya juga sekarang makin meningkat. Kayak misalnya contohnya gagal bayar, fraud, apa gitu-gitu makin meningkat juga sekarang. Di semua bidang kurang lebih sama. Cuma memang gue akhir-akhir ini kan lagi mulai ngembangin. Gue juga ada satu project, ini project kecil gue, mimpi gue ya. Jadi gue tuh pengen bikin marketplace untuk building material di Indonesia gitu. The first material building marketplace di Indonesia gitu. Nah ini gue lagi develop sendiri dari barangnya gue sendiri, dan areanya pun masih terbatas area gue. So far sih ini masih positif banget ya. I mean the power of online. Gue coba di bidang gue, dikala semua orang-orang di bidang gue itu nggak percaya nih kalau misalnya besi baja bisa dibikin online gitu. Nah ini gue coba online sendiri, ternyata lumayan. Baru gue jalanin dari bulan Maret sampai sekarang tuh pertumbuhannya tiap bulan tuh ya lumayan ya, positif terus. 40-50% lah tiap bulan naik terus omsetnya gitu. Di antara semua yang nggak turun cuma online itu doang. Tapi balik lagi karena mungkin nggak turun karena gue baru mulai gitu loh. Jadi gue dapetin market baru kan. Mungkin kalau misalnya gue udah mulai dari tahun lalu, let's say atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, mungkin pasti ada penurunan. Menurut gue harusnya gitu. Cuma karena memang kita baru mulai, jadi memang belum ada penurunan gitu. Makanya gue mungkin bakal sama juga ntar case-nya sama UMKM yang teman-teman ini nih nanti. Pasti kalau yang baru mulai mungkin berasanya baru dapat market baru fresh gitu kali ya. Cuman mungkin kalau orang-orang yang udah lama pasti turun semua, pasti turun. Wow. Berarti ini salah satu insight-nya ya guys ya. Sebenarnya tadi kan dia cerita ya soal dia baru Kotama baru bangun ini kan satu bisnis baru, malah naik walaupun lagi krisis. Jadi sebenarnya insight nomor 1 malam ini ya. Teman-teman kalau posisinya itu dibandingkan dengan market share tuh masih kecil ya, nggak usah pusingin krisis ya. Room to grow-nya masih gede banget. Kecuali kalau teman-teman udah kayak top 5 player, top 10 player dalam industrinya, kalau ada kena dari secara makro, itu baru akan kena dampaknya. Karena kalau udah top 5 ya buat grow itu akan lebih susah dibandingin kalau teman-teman masih baru dan relatively kecil dibandingkan dengan industrinya. Jadi teman-teman ya ini nggak usah pusingin inflasi ya, pusingin gimana caranya teman-teman bisa grow aja tahun ini, pasti masih bisa. Tadi insight nomor 1 ya dari Bro Tama nih ya, 1. Nah kalau dari F&B sendiri kenapa berat ya Bro? Bukannya kalau kita ngomongin sekarang orang-orang udah mulai keluar lagi, udah mulai makan lagi di luar gitu ya, udah nggak di rumah. Bukannya harusnya lagi naik ya industrinya?
tergantung gini. Kalau F&B yang ngandelin di mall pas 2020-2021 die lah semuanya hampir, ya kan? Tapi online 2021-2020 tuh bagus. Nah, 2022 ini ketika orang udah mulai masuk office, terus pandemi juga udah berubah jadi endemi, bahkan kemarin sampai PPKM-nya tuh udah nggak ada PPKM lagi gitu kan. Even sekarang aja PPKM level 1. Nah, itu mau bagus sekarang 2022. Tapi yang online base, gue tanya teman-teman gue beberapa yang megang brand, itu semuanya turun omsetnya. Turunnya pun bervariasi ya. Mulai dari angka 30% sampai 80% juga ada gitu. Wow. Dan udah gitu, peta persaingannya pun jujur sekarang agak lebih susah permainan gameplaynya ya. Karena ya ini namanya market sih. Cuma menurut gue sekarang platform-platform makanan gitu ya, ya let's say kayak GoFood atau GrabFood menurut gue sekarang agak kurang fair sama brand-brand baru gitu. Jadi mereka itu kalau zaman dulu kita bisa tampil di top atas karena mungkin rating kita banyak gitu ya, bagus gitu. Ya. Nah tapi kalau sekarang ini ada kadang-kadang mereka ada bikin promo, mereka tuh bisa bikin program namanya bilang pay per click atau apa gitu. Jadi dia tuh bisa tampil di nomor 2, nomor 4, dan nomor 6 gitu. Jadi first page gitu. Bahkan sekarang nih kalau lu punya store nih misalnya nih ya, lu lagi di sebelah store lu, terus lu buka GoFood nih misalnya, terus lu klik near me, itu lu bisa nggak keluar lu. Wow. Iya itu sekarang tuh. Iya, karena kalau zaman dulu mungkin lebih fair awal-awal itu kan karena rating ya. Orang makin banyak makan makanan lu rating, orang yang nge-rating akhirnya jadi bagus gitu kan. Tapi sekarang tuh udah mulai ada promo-promo tuh. Jadi ada promosi-promosi program mereka yang bisa lu tampil di atas, tapi of course lu bayar karena kan sekarang kalau lu liatin platform-platform kayak gitu kan mereka kan lagi mau ngejar GMV sama GTV kan, GTC kalau nggak salah mereka sebutnya ya. Jadi ada growth transactions, tapi ada ini juga, ada growth profit juga gitu sekarang orientasinya karena mereka udah go public kan, dan mereka di push sama public untuk supaya mereka bisa positif gitulah. Mereka udah kurangin budget juga secara perusahaan, dan mereka juga lagi kencangin profitnya. Makanya kalau kalian lihat sekarang tuh kayak di aplikasi itu tuh ada namanya application fee. Lu bayangin sekarang ya, lu beli nasi rice bowl 35.000, application fee-nya tuh 3.000. Terus mereka take commission sekitar 20% lah kalau brand baru ya, brand baru launching. Nah itu lu berarti sudah bayar ke mereka tuh 30% dari harga makanan kalau beli online. Jadi dan itu belum termasuk ongkir loh, tergantung ya lu ongkir rumah lu di mana, jaraknya berapa jauh gitu kan. Jadi ujung-ujungnya orang tuh bayar makanan tuh sangat mahal gitu ketimbang harga diperbandingkan sama harga makanannya gitu kan. Nah jadi orang tuh sekarang tuh jadi akhirnya tuh mulai kayak mulai kayak bingung, wih ini mahal ya sekarang kalau gue beli ini, ya udahlah gue mau ngurangin juga. Satu, kedua akhirnya pun mereka memang secara habit pun mereka agak berubah. Mungkin berubah itu mereka mulai coba makan yang offline sekarang, maksudnya makan di tempat gitu kan, karena sekarang udah nggak endemi lagi gitu kan. Nah, makanya itu kalau menurut gue itu ini sih, maksudnya struggle-nya di F&B zaman sekarang kalau menurut gue itu udah spesifik banget. Cuman kurang lebih yang gue alamin itu tuh kayak gitu di F&B-nya gue, karena memang sekarang persaingannya, lu pun seandainya lu punya uang pun lu nggak bisa ikut programnya juga. Jadi lu harus punya omset sekitar minimal berapa ratus juta gitu satu bulan. Nah itu kan kalau brand baru launching, dia kan belum punya omset sebesar itu kan. Jadi intinya ya lu kalau di atas begitu di bawah lu kalau nggak bisa naik ke atas ya you gone die, mati udah, kayak nggak ada ini, karena lu susah. Even lu mau tampil di atas untuk jadi preference-nya orang aja susah, kecuali brand lu sangat kuat namanya, orang nge-search nama lu langsung ngeklik namanya gitu. Which is kan kadang-kadang kita kalau misalnya mau makan, kita kan klik near me, kalau nggak most love, atau yang discount, atau yang most like, most view gitu kan. Nah, kita ngeklik itu, kita scroll, kenapa ya hari ini ya, kalau nggak mungkin kita klik bannernya nih, ada promosi apa kayak gitu kan. Nah itu semua tuh bisa dibeli sekarang. Jadinya untuk brand-brand baru tuh lumayan struggle ya, gara-gara memang policy dari mereka, ya gimana ya, maksudnya ini memang kondisi market kita sekarang seperti ini gitu ya. Untuk online tuh seperti itu, udah persaingannya tuh, peta persaingan tuh udah beda banget sama zaman-zaman dulu. Kalau lu ngembangin F&B, apalagi lu mau fokusnya di online gitu. Jadi lu benar-benar harus punya brand identity kuat sekali, sehingga orang bisa cari yang nama lu gitu, harus diklikin nama lu langsung, jadi biar keluar. Kalau enggak, susah gitu. Kadang-kadang kita, yang gue waktu itu kaget tuh ketika gue launching pertama brand itu di Agustus akhir. Itu penjualan gue bagus banget sampai bulan Oktober. Di November tiba-tiba omset gue tuh semua drop 40%. Gue kayak, hah?
ada apa nih gitu kan, tanya sini tanya sana, kotak-katik ke sini bla bla bla, janjian sama orang account gini gitu, ternyata ada si promo yang baru ini. Akhirnya gue baru ketahuan ada promo ini. Gue baru sadarnya itu ketika pas lagi gue suatu hari gue lagi memang ketemu orang di depan outlet gue di Sunter, gue berdiri di sebelahnya dia, itu gue klik Nirmi nggak keluar brandnya gue. Ada satu brand di sebelah gue, dia buka tuh 1 bulan setelah gue, itu dia keluar. Brand gede, memang brand gede. Jadi makanya gue bilang, kok bisa gini? Kan gue di sini duluan lebih daripada dia gitu kan. Kalau kita ngomong yang lain, oke lah, yang lain lebih dulu daripada gue. Mungkin mereka udah dapet location-nya, algoritmanya udah masuk gitu mungkin ya. Tapi gue dibandingin sama yang sebelah gue yang baru, gue buka tuh 1 bulan lebih dulu daripada dia keluar di Nirmi gue. Gue pengen kesel banget. Kenapa gini nih? Gue bilang, wah ini gak fair dong gitu. Akhirnya gue tanya-tanya, ternyata ada si promo tersebut bisa bayar. Nah, kita nggak bisa masuk di situ, makanya kita mati akhirnya. Maksudnya jadi omsetnya turun, nggak bisa survive. Itulah struggle-nya kalau lu fokus di online. Nah, kalau di offline sekarang, makanan mall sekarang semua rame gitu kan. Nah, tapi brand-brand juga lu harus lihat ya. Sekarang juga banyak brand-brand yang kalau misalnya lu terlalu kayak open space gitu, sekarang juga udah mulai ini. Sekarang lagi bertumbuh tuh ya industrinya tuh sekarang tuh private dining. Kalau lu perhatikan tuh daerah-daerah Pantai Indah Kapuk, daerah-daerah Senopati itu tuh kalau yang punya yang di even di Pacific Place ya, itu private dining lu pasti full, tiap hari full pasti. Karena mereka tuh pengen makannya tuh private sekarang di ruang pribadi. Mereka udah nggak terlalu mau campur orang lagi nih sekarang. Rata-rata seperti itu. Tapi ya mungkin tergantung ini kali ya, tergantung income groupnya kali ya. Tapi biasanya gue sekarang lihatnya kalau udah middle ke atas tuh mereka tuh udah pengennya cari tuh private dining gitu loh. Kalau mereka misalnya mereka makan sama temen-temennya tuh udah nggak pengen makan yang kayak campur-campur sama orang rame-rame. Mereka udah bikin grup sendiri, bawa grup 1 kali datang, udah mereka partinya sama orang-orang itu aja gitu. Jadi makan, minum itu ya nggak nyampur sama orang lain. Yang gue lihat tuh sekarang patternnya gitu, kecuali kayak clubbing ya. Even kalau gue perhatiin ya sekarang tuh tempat karaoke dalam tanda kutip ya, karaoke aja yang modelnya besar itu sekarang mulai nggak terlalu jalan, mulai sepi. Sekarang tuh yang jalan tuh kecil-kecil, karena mungkin mereka tuh pengen dapat sense of privacy sama safety dari si inilah virus COVID inilah, karena mereka pengennya tuh lebih aman kan. Mereka nggak mau ketemu banyak orang, nggak mau involve sama banyak orang, karena kan sekarang masih ada COVID gitu kan. Jadi sekarang tuh yang mulai bertumbuh tuh ya klub-klub kecil, terus kalau enggak bar-bar kecil, kalau enggak karaoke yang kecil-kecil gitu. Ini lagi bertumbuh nih, lagi di F&B lagi gue perhatikan gitu. Wow, gila, banyak banget insight-nya guys ya. Teman-teman yang main F&B pasti bisa relate banget sama komennya dari Bro Tama tadi ya. Berarti sebenarnya ya secara market kalau teman-teman masih baru, balik lagi masih bisa asal kreatif dan melihat peluang pasar. Sebenarnya apa sih yang dari masyarakat nih butuhin setelah kita dalam posisi endemi sekarang? Kalau tadi kan bilang private dining atau memang dari makanan dan dari kafenya tuh disesuaikan lah dengan kebutuhan sekarang ya. Kalau nggak berubah justru kita yang akan kesulitan sekarang. Dan tadi benar banget, jualan di platform online kayak buat makanan ya, Grab, Gojek itu pasti sekarang fee-nya gede banget ya, dan teman-teman butuh ads, butuh promosi. Sama kalau kayak jualan di marketplace guys ya, jualan di marketplace, wah itu juga udah harus iklan, fee-nya makin naik, dan kompetisi juga makin gila ya. Jadi itu yang membuat teman-teman, apalagi player-player besar sekarang, dari akhir tahun lalu mungkin ya, kita ini udah mulai berasa agak ada penurunan dari traffic sampai ke sekarang. Jadi itu yang kita rasakan juga sih bro ya, bahkan di teman-teman seller online, karena habitnya berubah. Kalau tadinya orang mulai belanjanya dari rumah, orang malas keluar, sekarang orang udah mulai keluar lagi. Dan lihat dari inflasi juga tadi ya, pelan-pelan tapi pasti. Gaji yang tadinya pas-pasan udah mulai berasa nggak cukup, akhirnya orang mulai nge-cut. Nah, menurut lu bro ya, ini kan inflasi kayak gini ya, apa sih dampak real yang akan kita rasakan berapa bulan ke depan gitu? Atau lu rasa ini masih lama nih, masih tahun depan atau gimana dari inflasi sendiri? Oke. Gini sih, sebenarnya kan ini kan kita masih inflasi ya. Kalau dibilang resesi sebenarnya belum. Resesi itu kan persyaratan utamanya adalah lu harus pertumbuhan PDB-nya gross mungkin kalau bahasa Inggrisnya tuh gini ya, GDP gross domestic product gitu ya. Itu pertumbuhan GDP-nya minus selama dua kuartal berturut-turut.
kuartal 1 di Indonesia kita masih plus ya, 4% kalau nggak salah, 3% gitu. Nah, kuartal kedua nih, udah mulai berkurang nih. Nggak nyampe segitu lagi. Nah, orang pada predik di US pun sebenarnya mereka juga masih belum minus PDB mereka gitu setiap kuartalnya. Prediksinya kan sebenarnya nih kalau kita mungkin resesi ini kita ngomong nih mungkin tahun depan kayaknya baru masuk fase resesi. Cuman on the process pasti karena PDB-nya berkurang terus, jadi otomatis market ini lagi shrinking nih, lagi mengecil terus nih, ya kan? Nah, nanti perjalanan sampai 2023 akhir sih menurut gua pasti bakal berasa. Nanti mungkin bakal berasa itu di akhir tahun ini sama di 2023 1 tahun full. Kalau menurut gua di situ bakal berasa banget tuh. Ini tahun ini bisa dibilang inilah ancang-ancang masih persiapan, masih baru inflasi, masih US-nya yang goyang-goyang dulu, ya kan? Makanya kalau liatin harga emas masih turun nih dibandingin rupiah, karena rupiah juga belum hancur. Indonesia sekarang, ya jujur sih, gue lumayan salut sih sama pemerintah zaman sekarang ya. Maksudnya, mereka tuh, ya dibilang bagus juga lumayan, bisa dibilang mereka coba tarik uang sebanyak-banyaknya dari golongan middle ke atas gitu ya. Mereka tarik uang sebanyak-banyaknya, ambil pakai tax amnesty, ya kan, salah satunya tuh sama tax PPN 11% gitu kan. Jadi kan secara nggak langsung orang-orang middle class ke atas nih yang belanjanya lebih, mereka harus bayar lebih 1% ke pemerintah gitu kan. Secara nggak langsung itu sebenarnya pemerintah kan ngambil uang langsung lah dari orang gitu, cuman pakai cara sopan gitu kan. Nah, terus sekarang kan BBM juga udah dibatasin, nggak sembarang orang bisa beli BBM subsidi. Nah, itu berarti intinya tuh lu membatasi insentif-insentif yang selama ini si middle class ke atas nih bisa nikmatin gitu. Jadi sekarang mereka mulai ambil insentifnya, mereka coba tarik, mereka ambil sebagai pemasukan negara. Contohnya aja pemasukan pajak aja target 1.600 triliun itu aja kayaknya katanya bisa tercapai nih 1.600 triliun. Kemarin bahkan pemerintah juga ada tax amnesty, program jangka pendek dapat 60 triliun untuk kurang lebih. Ya lu kalau lihat misalnya pemasukan belanja pemerintah itu kan satu tahun sekitar 2.500 triliun kalau nggak salah ya, 2.800 2.600 gitu. Nah, itu kan pemasukan pajak aja udah 1.600. Itu kayaknya bisa over target, bahkan katanya bisa sampai 1.800. Dan kemarin ada tax amnesty, berarti kan udah kurang lebih hampir 2.000 tuh buat pajak doang. Nah, itu kan sebenarnya untuk dari sisi belanja negara nih pemerintah nih nggak ngutang banyak, itu satu bagusnya di situ. Bisa dibilang sisa 600-800 triliun itu ngutang masih nggak apa-apa, karena selama lu ngutang 30% dari APBN itu masih sehat, ya kan? Itu memang, dan undang-undang Indonesia pun memang sebenarnya ada aturan yang nggak boleh lebih dari berapa ya, 35 atau 40 gitu, gue lupa deh. Nah, itu Indonesia masih bagus, dan dari itu sekarang pemerintah dia tahu nih lagi mau pertahanan US dollar. Ini sekarang ekspor batu bara masih CPO nih kelapa sawit digenjot habis-habisan supaya mereka bisa dapat US dollar, supaya mereka bisa dapat cadangan devisa kan, intinya gitu. Dan itu lumayan besar loh, ekspor batu bara sama ekspor kelapa sawit ya, kalau digabungkan itu mereka tuh sampai 20% dari APBN kita loh, kalau mereka dua digabungin. Gede sekali, dan mereka kalau genjot terus itu mungkin bisa dapat lebih gede. Dan bahkan nih yang gue dengar gosip-gosipnya, gue atau akan terjadi apa enggak ya, kalau pemain kelapa sawit nih katanya pajak ekspor untuk kelapa sawit ini mau dihapuskan. Jadi nih bakal makin kencang lagi kita ekspor kelapa sawitnya gitu ke luar negeri gitu kan. Nah, makanya pemerintah sih berusaha semaksimal mungkin nih kalau menurut gue, playing on the defensive side gitu. Cuma memang ya defense aja gitu. Mungkin akan memperlambat inflasi, eventually mungkin kita kena dampaknya pelan-pelan, terus sebelum nyampe bottom kita udah naik lagi gitu. Itu sih yang lagi pemerintah sekarang ini ya lakuin ya kalau menurut gua. Manage-nya lumayan bagus ya ketimbang pemerintahan zaman dulu ya, 2008 tuh ya, zaman partai biru tuh ya. Itu US kentut dikit aja dolar kita naik 1.000 langsung kan. Jadi sebenarnya ini masih sangat bagus ya, dari 14.500 ke 15.000 ini masih lumayan. Cuman jujur dibilang ini masih ditahan sampai hari ini. Kalau ada anomali sesuatu ya itu bisa jebol tuh langsung. Ini masih benar-benar ditahan. Dan ini juga memang posisinya pemerintah Indonesia nih masih belum naikin suku bunga juga. Bank Indonesia kan dia masih lihat nih Fed kan katanya harusnya besok malam ya, atau tanggal 20 berapa ya, kan dia mau naikin suku bunga tuh, katanya targetnya naik 0,75 sampai 1%, sekarang kan udah 1,75, berarti kalau naik 1% sampai 2,75, dan target sampai akhir tahun ini sampai 3,25% kalau nggak salah, apa 3,5% gitu ya. Nah, jadi ini naik besar, naiknya lumayan besar nih, kalau ini beneran dinaikin 1%, nah kayaknya Bank Indonesia ini bakal meng-counter setelah kenaikan ini kayaknya gitu. Kalau enggak, rupiah kita mungkin bisa nembus 16.000 kali, gue rasa kayak kalau udah kayak gini ya, kalau gue liatin, karena
kayaknya nggak tahu jagaan kita masih kuat nggak, sekuat itu nggak kita untuk nahan si US dollar gitu. Sekarang sih jujur masih kita tahan karena ekspor kita lagi bagus nih, batu bara masih PO. Cuma kita nggak tahu nih, lihat nih nanti gimana nih setelah itu gitu. Terus neraca perdagangan kita juga kan masih sampai hari ini masih plus. Kalau nggak salah terakhir kali gue denger baca berita tuh masih plus 5 miliar US dollar, lumayan. Itu 75 triliun, kita plus masih neraca perdagangan. Jadi overall tuh kita masih bagus banget nih, kondisinya masih fit lah. Cuma memang secara market nih kita udah shrinking, tapi secara fundamental kita di negara ini inilah sirkulasi uang dolar dan rupiah versus ini masih sehat, masih bagus. Ya mungkin tahun ini kita bisa lewat, ya tahun depan kalau ketika US resesi, ya itu mungkin kalau orang-orang bilang kan katanya great restart ya, itu mungkin di situ kayaknya great restart nih. Feeling gue ya. Gitu. Tapi tadi gue nangkep satu sih dari beberapa aplikasinya ya. Kalau gue lihat sebenarnya yang paling kena dampak resesi itu adalah golongan middle class. Dimana Indonesia kan sebenarnya cukup banyak yang middle class sekarang. Tapi dengan BBM nih, BBM begitu dibatasin, ini pasti akan kacau. Karena kemarin gue juga ke satu kota, ke Pulau Belitung, di sana Pertalite-nya habis karena diborong. Nah, kalau udah kayak gitu udah mulai kacau tuh, orang harus belinya eceran segala macam. Jadi lihat ini kalau sampai kejadian di Jawa, ini akan panjang nih kasusnya, karena itu istilahnya inflasi kan paling pertama sebenarnya dari bensin ya. Jadi kalau sampai bensin udah mulai naik, udah mulai bahaya buat kita, dan terutama teman-teman middle class nih yang gue concern ya, maksudnya middle class ya kita gitu, dimana tanggungan kita banyak ya, sandwich generation dan lain-lain. Itu gimana sebenarnya kita harus ngambil step-step kayak gimana ya, atau langkah-langkah investasi apa yang harus kita lakukan, what to do and what not to do lah. Oke, menurut gue gini ya, gue mulai dari awal dulu nih. Maksudnya paling gampang dulu ya. Yang paling pertama banget yang harus dilakukan itu adalah buang segala expense yang nggak penting. Itu yang harus dilakukan dulu pertama kali. Jadi misalnya, let's say lu let's say mungkin lu dulu minumnya Amidis, boleh lah sekarang coba-coba Aqua gitu kan, bagus juga, nggak jauh-jauh banget lah turunnya gitu kan. Mungkin lu makan biskuit regal dulu yang premium, sekarang makan yang biasa aja lah gitu kan. Itu udah boleh dikurangin. Nah terus misalnya lu udah jajan-jajan kopi Starbucks gitu misalnya mahal-mahal, boleh lu kontrol, misalnya sehari sekali boleh lah jadi 2 hari sekali gitu. Intinya expense control tuh harus lu lakuin dari sekarang. Untuk budget control, mau lu perusahaan, mau lu misalnya masih kerja profesional, lu hidup dari gaji, expense harus potong mulai dari sekarang. Lu harus siap-siap potong pengeluaran yang tidak penting ya, atau pengeluaran potong dari sekarang sebelum kalian susah. Sebelum kalian dari sekarang udah dibiasakan habitnya. Karena gaya hidup itu yang paling susah turun. Betul. Dan kalau kalian sadar juga ya, sebenarnya sekarang beberapa brand ya, gue kemarin udah ngeliat tuh, udah ada mulai brand makanan yang kurangin gramasinya mereka dengan harga sama. Mereka nggak naikin harga nih, tapi gramasinya mereka kurangin. Wow. Jadi mereka tahu nih, orang nih buying powernya segini, harga segini mereka bisa beli nih, di atas segini mereka nggak bisa beli nih kalau kita naikin harga. Akhirnya gramasinya sama mereka dikurangin. Dan bahkan sekarang juga orang saking mereka nih mau cater, maksudnya mau service kebutuhan orang yang memang harus ngemil banget nih gitu ya, harus banget nih kayak ada sense of spending money gitu ya. Mereka tuh sekarang bikin ini loh, snack yang cuman berapa? 15 gram loh. Segini doang nih snacknya. Jadi mereka tuh saya udah tahu nih, brand-brand gue liatin mereka tuh udah mulai pada bikin kayak gitu. Kalau gue liatin mereka juga udah siap-siap untuk ke arah sana, karena ya lu tau lah brand-brand besar itu kan yang kayak brand-brand yang internasional atau Indonesia yang besar-besar, mereka kan udah ngebaca situasi ini dari awal tahun, mungkin gue rasakan mereka udah prediksi, jadi mereka udah siap-siap semua gitu. Nah, balik lagi tadi, menurut gue lu harus potong pengeluaran lu, itu harus. Kedua, menurut gue ya, mulai nabung lebih banyak, karena lu udah expense, lu udah potong, jadi lu harus nabung lebih banyak. Nah, ketiga, kalau menurut gue nih, untuk orang-orang yang UMKM ya, jangan ambil resiko apa-apa dulu kalau market lagi shrinking. Kecuali lu kalau bisnis itu kan ada namanya key success factor ya. Nah, lu bisa lihat key success factor lu. Kalau memang itu bagus banget dan lu pede banget, ya go for it, lanjutin aja. Tapi lu harus lihat dari statistik. 98%
UMKM itu mati. Jadi lo harus lihat, kalau lu nggak punya key success factor yang bagus, lu adalah salah satu orang di 98% itu. Dan UMKM di Indonesia itu tuh ada berapa ya? Data-data UMKM Indonesia itu kalau nggak salah 65 juta atau 75 juta. Nah, itu bukannya gua ngomong jelek ya. Tapi jujur, 98%-nya itu bakal mati UMKM di Indonesia. Itu adalah statistik yang sampai hari ini udah jalan di Indonesia, 98%. Nah, jadi lu harus bener-bener kalau memang lu udah yakin sekali dan lu punya key success factor yang bagus, semua lu ada, lu udah lengkap, oke, lu go for it. Tapi kalau misalnya enggak, ada satu yang missing atau enggak lu masih ada nggak yakin apa nih, ini gimana ya caranya kalau begini, udah stop. Kalau gitu mendingan lu cari dulu lu bikin remodel lagi bisnis lu, baru ntar lu baru launch. Kalau menurut gue sekarang kayak gitu. Itu jadi kalau ketiga ya, nomor 3 ya, lu jangan ambil resiko yang nggak penting sekarang. Lu mendingan saving money, lu preserve your kekayaan lu dengan aset-aset yang anti inflasi, misalnya nanti properti atau emas gitu ya. Nanti gue akan ngomong lagi di poin berikutnya. Nah, nomor 4 itu adalah lu coba untuk investasi. Nah, investasi misalnya lu udah lihat sebenarnya sekarang 2-3 minggu lalu gue ada beli emas batangan 900-an ribu per 1 gram. Nah, minggu lalu gue beli udah 890.000, turun tuh. Ya kan? Tapi menurut gue turun pun nggak apa-apa, karena kalau gue udah tahu ada inflasi, ini harga pasti bakal naik. Yes. Karena emas sama properti ini adalah instrumen finansial yang digunakan untuk untuk mengcounter inflasi gitu loh. Sama ini tuh semua inflasi, daya beli minus itu tuh semua tuh dibuangnya ke dalam emas sama properti gitu. Di dalam sistem keuangan global ya, itu selalu larinya ke sana gitu. Jadi udah pasti nanti properti sama emas tuh bakal gila-gilaan, nanti bakal naiknya. Cuma mungkin nanti setelah resesi tuh, atau mungkin pas zaman resesi gitu. Nah, ini Indonesia masih belum berasa. Karena apa? Karena rupiah kita masih kuat. Kita masih nahan 14.500 kemarin ke 15.000 itu cuma baru 3% sebenarnya. Kita kalah sama US dollar ya. Itu masih kecil sekali dibanding negara lain yang udah setengah mampus gitu kan, yang inflasi udah gila-gilaan, apalagi coba kayak Turki udah 70%, terus Argentina udah berapa tuh, 60% apa 55%, Sri Lanka udah awal-awalan udah bangkrut bahkan negaranya kan, udah habis-habisan itu. Lalu bayangin kalau kayak negara kayak mereka, itu mereka inflasi bakal gila-gilaan itu. Nah, itu kalau lu pegang emas dari awal mereka krisis, itu lu bisa preserve kekayaan lu. Ingat ya, mempertahankan buying power uang lu, bukan bikin lu jadi kaya. Emas sama properti menurut gue adalah untuk instrumen lu mempertahankan buying power lu. Misalnya, let's say satu hari ini uang 50.000, lu bisa makan 2 rice bowl gitu misalnya. Nah, setelah inflasi, kalau misalnya lu nggak jaga nih pakai dengan investasi emas segala macam-macam, mungkin 50.000, let's say 10 tahun lagi, lu cuma bisa beli sosis gunting paling ke 10 tahun lagi. Jadi kalau misalnya 50.000 ini lu jadikan emas nih ya, nanti 10 tahun lagi, ini buying power-nya lu untuk beli rice bowl ini masih ada. Ketika lu jual emas ya lu masih bisa beli 2 rice bowl. Itu loh, itu jadi emas tuh untuk menjaga kekayaan lu, bukan untuk bikin lu jadi kaya. Gue kasih tahu ya. Secara memang value uangnya tuh lu naik, cuman itu sebenarnya tuh buying power yang lu pertahankan, bukan lu menjadi lebih kaya gitu. Jadi lu harus ngerti di situ gitu. Nah, itu menurut gue lu harus coba consider emas atau properti. Tapi lu harus lihat juga, properti itu kan tidak liquid ya kan. Nggak bisa lu jual seenak lu kapanpun lu mau jual. Jadi itu harus pertimbangin juga, kira-kira lu bakal butuh cash nggak. Kalau memang lu cash rich, lu punya bisnis, ya silakan lu beli properti, nggak masalah menurut gua. Dan properti kalau syukur-syukur lu bisa bangun kos-kosan, lu bisa sewa-sewa lagi jadi uang lagi gitu kan. Nah, atau nggak lu properti tanah lu bangun, lu masukin ke bank, itu nilainya langsung naik tuh semua biasanya. Lu bisa buat usaha lagi, tapi itu kembali lagi ntar ada resiko lagi, lu harus hitung-hitung sendiri. Ya mungkin orang kalau orang yang udah mencapai tahap sana harusnya mereka punya hitungan lebih bagus sih gitu. Nah, cuma intinya kalau misalnya sekarang masih belum bisa beli, ya nggak apa-apa. Lu masih belum bisa beli 0,1 gram. Lu masih belum bisa beli 1 gram. Lu beli 0,5 gram, lu beli 0,1 gram. Harganya sih memang lebih mahal jauh, sayang jujur. Cuman ya nggak apa-apa, lu nabung, at least lu mempertahankan buying power lu gitu ya. Kalau menurut gue sih itu langkah yang harus kalian ambil sekarang. Itu poin nomor 4 gitu. Nah, poin nomor 5 ya lu harus pinter-pinter cari peluang gitu. Namanya krisis pasti tiap kali biasanya sih ada yang
opportunity lu bisa ngecuan di mana gitu. Biasanya ada gitu. Cuman ya ntar lu lihat aja di sini di tahun ini apa nih yang bisa lu cuanin gitu. Intinya ya banyak ngobrol sama orang, terus banyak baca pengetahuan apa gitu-gitu kan. Kayak dulu waktu itu gue ditawarin bisnis rapid test kagak mau buka gue, bro. Lu tahu nggak temen gue yang bikin rapid test waktu pas lagi PPKM level berapa tuh, 3 atau 4 tuh, yang lagi-lagi 1 bulan net profit dia tuh 1,5 M. Modal ya cuma 500 juta pas buka, bro. Cuma bangunan seng-seng gitu doang sama sewa lahan parkir. Gue ditawarin gak mau waktu itu. Males lah, bisa kayak gitu, mendingan cuma temporary doang. Gue nggak tahu, bro, ternyata sampai PPKM berjilid-jilid sampai begitu, bro. 1 bulan 1,5 M, bro. jualan rapid test doang, gila. Ya itulah opportunity yang gue miss out tahun lalu ya, 2021 ya. Ya apa? Ya semua orang punya inilah perks yang masing-masing lah. Kayak misalnya tahun 2021 ya, kalau gue untung banyaknya di kripto. Kalau gue lumayan lah untung gue di kripto gitu kan, bisa buat beli 1 mobil Fortuner lumayan lah gitu kan. Tapi sayangnya belum bisa beli BMW X5 nih kayak teman gue tiap bulan. Tapi ya udah sekarang bisnisnya udah turun, udah nggak gitu lah, udah nggak segitu lagi lah. Sekarang udah tipis-tipis doang lah untungnya sekarang, karena sekarang udah lebih murah, terus ceknya udah banyak, terus juga udah nggak banyak orang ngecek sekarang, jadi juga itu untungnya udah tipis-tipis sekarang. Cuma waktu pas lagi panen gue ditawarin sama temen gue nggak mau, gue tolak waktu itu, gila kan. Gitu lah, intinya lo harus pintar, coba cari peluang walaupun krisis pasti ntar ada bisnis yang bakal bertumbuh. Cuman jujur gue nggak bisa ngomong juga sekarang karena gue juga belum tahu. Kalau gue tahu gue lakuin ini sekarang nih kan. Ya prediksi lah kira-kira apa gitu kan, kira-kira industri apa sih yang lagi berkembang, kira-kira apa sih gitu kan. Menurut gue sih itu salah satu yang inilah yang lumayan. Contohnya kalau lihat kayak kemarin Holy Wings, dia itu salah satu night entertainment yang lumayan ngelihat peluang tuh. Pas ketika semuanya tutup, dia branding sosial media habis-habisan, berani bayar orang talent lumayan banyak, influencer lumayan banyak, terus dia online-nya super hidup. Ketika Mei atau Juni 2020 ya, ketika mereka baru buka, mereka tuh satu-satunya brand yang dikenal orang yang udah buka ketika lagi pandemi gitu kan. Akhirnya rame, sampai akhirnya semua investor tuh tertarik pengen buka Holy Wings dari tahun 2020 kan. Ya cuma ya ini recently agak suwe aja mereka kena ini ya, kena marketing problem lah ya. Mungkin ini ya tapi mereka inilah, gue yakin mereka pasti bisa bangkit lagi kalau menurut gue ya. Gitu. Yeah. Itu kan salah satu opportunity yang mereka lihat dan mereka ambil. Ya oke, menurut gue kan bagus. Makanya lo harus bisa lihat peluangnya aja seperti apa gitu. Wow, gila banyak banget ya insight-nya dari tadi. Tadi ada 5. Teman-teman ada yang bisa bikin summary nggak? Tolong screenshot ini, tulis summary-nya ya, biar kita bisa sama-sama belajar. Jadi teman-teman yang lagi dengerin mungkin habis ini screenshot ya. Nanti tag kita cerita botak, tag ya. Bro Tama punya Instagram ya di situ, supaya kita bisa sama-sama belajar ya apa aja yang bisa kita lakukan dan untuk menghadapi ini ya. Cuma memang masih banyak pertanyaan sih. Tadi juga saya lihat teman-teman tuh banyak. Salah satunya nih, misalnya nih investasi di emas ya. Beli emasnya dari mana? Nah ini udah pertanyaan yang praktis banget. Beli emasnya di mana ya? Tadi Bro Tama bilang beli 0,5 gram juga nggak apa-apa ya kan. Habis itu properti gimana gitu. Ini masih banyak pertanyaan banget nih ya. Saham gimana? Kripto gimana? Gitu. Itu kan pasti nextnya kayak gitu ya. Menurut lu bro, apa sih yang paling liquid dan bisa kita lakukan sekarang? Kalau pegang US dollar gimana misalnya? Pegang US dollar juga sebenarnya boleh sih. Cuman ya lu harus siap roller coasternya aja ya. Kalau pas lagi, tapi gue yakin sih, menurut gue 15.000 adalah nilai ekuivalen yang baru buat di Indonesia menurut gue. Soon akan lebih naik lagi daripada itu kalau menurut gue ya. Minimal pasti 15.000. Jadi kalau misalnya kita beli sekarang ya, menurut gue sih nggak akan rugi. Cuma kan kalau orang yang punya bisnis nggak bisa begitu. Kita harus tetap sediain rupiah kan. Tapi kalau misalnya memang orang yang let's say mereka itu maunya nggak mau ini ya, nggak mau pegang US dollar gitu misalnya. Ya nggak apa-apa, ya lu pegang rupiah tapi ada risiko seperti itu, makanya lu harus beli emas. Kalau misalnya memang lu mau pegang US dollar, menurut gue juga nggak apa-apa. Menurut gue sih US harusnya akan bisa keluar ya dari krisis ini, karena mereka too big to fail. Mereka fail
sistem global perekonomian dunia ini hancur semua langsung pasti gila-gilaan gitu kan. Menurut gue sih gitu. Cuma memang kalau lu ngelihat opportunity pas 60 ya kalau masalah yang waktu pas krisis terakhir itu lu boleh lihat lah. Itu boleh lah lu liatin krisis moneter di global pas 1960 sama berapa gitu. Gue lupa, ada 2 kali kita kan pernah Great Crisis sebelum ini. Ini ya di luar 98 ya. Sebelum itu lagi 1960-an kalau nggak salah deh. Lu lihat deh, itu ada beberapa market yang spiking high. Misalnya kayak di market di Jerman IHSG mereka lah itu naik. Terus di yen juga naik gitu. Nah, itu juga boleh kalian lihat tuh. Ya itu buat jadi referensi kalian lah. Kira-kira bisnis apa atau enggak langkah investasi apa yang waktu itu tuh bagus ketika lagi krisis gitu. Itu lu bisa lihat semua di internet. Waktu pas lu coba cek krisis tahun-tahun sebelum pokoknya sebelum 1998 tuh ada Great Crisis, tapi gue lupa 1960 apa 1980 apa 1940 gue lupa. Tapi yang pasti ada Great Crisis 2 kali sebelum 98. Nah, itu lu bisa lihat dan lu bisa copy paste tuh kurang lebih cara-cara orang-orang dulu gimana ngelewatinnya gitu. Yang pasti tiap kali krisis emas selalu naik, properti selalu naik. Itu 2 hukum yang pasti. Kalau jadi gue nggak mau berkaca banyak-banyak, gue udah kedua itu aja sih kalau gue gitu. Mau kapan belinya, ya ada budget boleh beli. Ya lu kan toh nggak cari trading juga. Lu kalau mau trading emas ya lu tradingnya di forex, di future yang high risk high return. Tapi kalau misalnya memang lu investasi emas ya lu anggapannya mempertahankan kekayaan lu untuk waktu jangka panjang, lu simpan fisik ya. Tapi ya gue tidak menyarankan kalian beli emas-emas digital gitu ya. Bukannya gue antipati sama perusahaannya atau nggak percaya, tapi menurut gue sampai hari ini track recordnya emas digital tuh belum terlalu bagus-bagus amat ya, karena mereka tuh punya, ya gue nggak tahu lah, gue nggak perlu ngomong dapurnya lah, tapi yang pasti kalau menurut gue mending pegang fisik emas. Lu simpan di bawah bantal terserah, lu mau simpan di mana juga terserah. Udah gitu ya menurut gue lebih oke lah kalau lu simpan fisik ketimbang lu simpan emas digital gitu. Risky, janganlah. Kalau belinya di mana ya, kalau mau terpercaya udah pasti Antam lah. Lu beli di Antam udah paling bener, paling terpercaya di antara semuanya. Tapi kan ada juga tuh toko-toko emas yang maksudnya yang terpercaya ya, karena juga banyak nih oknum toko emas juga jual emas palsu-palsu gitu. Lu harus hati-hati kalau beli emas. Jadi lu pokoknya lihat inilah lihat-lihat pinter-pinter ketika lu mau beli emasnya di mana gitu, tempatnya jangan sampai salah. Yang pasti sih kalau ada sertifikat Antam itu udah pasti bagus. Nah, kalau saham mungkin lu boleh pertimbangin. Kalau let's say saham perbankan itu pasti selalu plus kalau pas lagi Great Crisis. Karena apa? Mereka tuh nggak pernah rugi, mereka tuh cuan di mana-mana. Karena ya balik lagi ya, negara kita memang maksudnya kita tuh negara yang bisa dibilang emang ya industri finansial itu adalah di atas dari semua industri di Indonesia gitu. Jadi biar gimana pun mereka tuh diprioritaskan pemerintah karena mereka perbankan, mereka ngendalin monetary circulation juga kan. Jadi mereka tuh pasti biasanya untung. Ya lu mau suku bunga naik ya mereka naikin. Ya cost of capital lu juga jadi tinggi gitu kan. Itu biasanya saham-sahamnya bank mau gimana pun pasti mereka masih bisa cuan, masih bisa untung lumayan. Cuma mungkin memang saham-saham bank tuh lebih mahal ya, bisa bank-bank bagus gitu. Nah, kalau mau rising star lu berani agak sedikit resiko-resiko, lu coba lihat digital banking. Nah, itu kan lagi rising banget tuh sekarang tuh, orang larinya kan ke bank-bank digital. Tapi lu lihatlah bank digital yang udah agak mature lah, kalau nggak bank-bank digital yang punya parent company yang bagus. Itu menurut gue juga salah satu opportunity yang lumayan. Ketiga, mungkin saham energi terbarukan lah. Karena menurut gue sih, ya gue nggak tahu ya nanti 2025 presidennya siapa ya, setelah 2024. Cuman kalau gue lihat sih, pemerintah sekarang nih masih fokus sama energi terbarukan sekali. Pertumbuhan mobil EV di Indonesia ini besar sekali, dan gue lihat pun yang pemangku kepentingan di Indonesia nih, mereka udah punya bisnis semua di situ. Jadi kayaknya sih bakal maju ke arah sana gitu kalau feeling gue. Jadi otomatis tuh industri EV pasti bakal maju juga. Nah, terus dari itu lu berarti harus coba lirik pabrik ban tuh kalau kemarin gue lagi iseng cari-cari lihat si Pak Lo Keng Hong ya, itu juga dia juga ada ini juga simpen saham pabrik ban. Nanti sahamnya apa tuh Google aja dah, gue gak mau sebutin merek gitu. Tapi gue dibilang pom dan gue ditangkap sama polisi lagi mati gue. Jadi intinya itu lu boleh lihat saham ban. Ya sekarang sih kurang lebih itu ya. Kalau untuk consumer goods jujur sekarang mereka bakal suffer sih kayak 2023 lah, menurut gue bakal suffer ya kayaknya, karena PDB kita udah kelihatan nih kuartal 2 minus nih, maksudnya belum minus, maksudnya udah mulai turun pertumbuhannya. Nah mungkin sampai akhir tahun ini bakal nol nih mungkin nih kayaknya, atau bahkan
mungkin bisa minus nih kuartal tahun depan atau kuartal 1. Kalau di Amerika itu kan ahli ekonomi tuh gue baca-baca tuh di CNBC, CNN, mereka tuh bakal prediksi tuh kuartal 2 2023 itu bakal resesi. Berarti kalau gitu di US tuh, di Amerika tuh kuartal 1 sama kuartal 2 tuh udah minus pertumbuhan GDP mereka, PDB mereka tuh, gross domestic productnya mereka. Nah jadi ya kalau namanya minus ya pertumbuhan GDP-nya udah pasti marketnya tuh shrinking, udah mengecil terus tuh. Nah berarti bisnisnya jumlahnya masih sama, tapi lu kuenya yang untuk dimakan tuh makin kecil, ya matilah kalau gitu kan. Sementara Indonesia juga pasti juga bakal ke situ, dan UMKM numbuh terus, ya kuenya nggak ada ya pasti ntar ya itu 98% mungkin lebih gede lagi ujung-ujungnya dari 98% nanti kalau pas ketika itu terjadi resesi ya gitu. Untungnya sih sampai ya Indonesia sih maksudnya masih not bad ya, sampai hari ini kita itu jumlah pengusahanya itu di Indonesia pengusaha itu udah sekitar hampir 5% jumlah pengusaha di Indonesia. Untuk negara berkembang itu sebenarnya standarnya itu harus di atas 2%. Nah, jadi kita tuh hampir 5%, kita tuh udah bagus sekali. Negara maju itu 13% persentase pengusahanya. Ya, itu negara maju, tapi kan memang Indonesia itu bukan negara maju, kita kan negara berkembang. Jadi, kita di 5% sih sebenarnya masih lumayan. Intinya masih ada bisnis, orang masih bisa makan. Lu kalau di US, di Kanada gitu ya, karena mereka makannya lebih mahal, makanan lebih mahal, dan makanan mereka itu kan rata-rata kan proses food semua. Ya kan, gandum harus diproses jadi roti biar orang bisa makan kan. Kalau kita kan tinggal nasi dikukus jadi nasi, makan, kita makan sama garam, makan sama kerupuk, beres kan. Jadi lu nggak lihat tuh orang bakal minta-minta makanan di Indonesia, kalau nggak misalnya ke government shelter kayak tempat penampungan terus minta-minta makan, itu di Indonesia nggak ada, karena bagus, untungnya makanan kita tuh simple. Makanan orang Indonesia tuh memang udah, ya ibaratnya gue liat tempe, kangkung sama cabai aja ngiler, lidah gue langsung keluar air liur biasanya gitu kan. Itu kan murah tuh kayak gitu-gitu. Jadi gue nggak usah makan yang mahal-mahal juga udah enak. Dan kalau di bule itu kan memang mereka harus kentang aja harus di mashed potato, kalau nggak digoreng, dipotong-potong. Jadi kan ada pemrosesan di situ. Ketika ada pemrosesan berarti kan ada cost, ada biaya kan. Makanya makanan mereka tuh jadi lebih mahal in terms of unit costnya mereka gitu loh ketimbang kita. Makanya mereka tuh banyak minta-minta makanan nih karena itu juga salah satunya ya. Dan memang ya kalau Indonesia ya kita negaranya makmur ya, maksudnya kita punya rumah aja, kita punya rumah sejak-jaknya mungkin punya taman berapa gede, bisa nanam cabai, nanam apa gitu kan. Jadi kalau mau ngirit masih bisa di Indonesia gitu loh. Wow, gila. Ini gue langsung baca pertanyaan aja ya, beberapa udah ada yang nanya. Boleh. Nah ya. Pandangan pertama kalau kita buka minimarket, waralaba gimana? Gini, ini tricky ya, karena gini, kalau lu lokasinya bagus, lu belum punya kompetitor di sekitarnya, menurut gue masih oke. Tapi kalau lu di kota besar, gue tidak menyarankan, sangat tidak menyarankan, kecuali lu memang udah punya bisnis yang besar. Kayak misalnya gue lupa tuh, di Makassar tuh ada satu brand, semua orang belanja di situ, karena di situ paling murah. Jadi dia tuh bagus banget tuh harganya, dapatnya. Nah, lu boleh tuh kalau memang lu punya power seperti itu. Kalau nggak misalnya lu di mana? Di Bandung kan banyak tuh, apa tuh, Yogya ya kalau nggak salah namanya. Nah, itu kan memang dia kuat. Kalau lu memang bosnya Yogya ya go for it. Kenapa nggak, emang core bisnis lu itu kan gitu kan. Jadi memang lu silakan kalau itu. Tapi kalau lu baru mulai lu mau dibuka di kota besar, gue sarankan enggak. Karena apa? Karena sekarang semua perusahaan online enabler ya. Online enabler tuh gini, brand yang mau online, mereka bantu untuk meng-online-kannya di marketplace bisa, kalau enggak di distribution chain, supply chain-nya mereka juga bantu gitu. Jadi mereka tuh bantu nyetokin barang lu, nanti mereka bantu jualin barang lu, dan mereka juga dapat profit dari jualin barang lu juga. Itu banyak deh, deal-dealannya terserah gimana, itu macam-macam. Sekarang tuh online enabler tuh banyak sekali, dan itu biasanya tuh mereka kerjasama sama marketplace, mereka kerjasama sama brand. Jadi kalau misalnya let's say ya kayak for example, setahu gue correct me if I'm wrong ya, kalau misalnya kayak Unilever sama kayak Indofood gitu-gitu aja, setahu gue mereka tuh udah kerjasama sama online enabler juga. Cuman mereka kerjasamanya tuh ya kayak Nestle gitu juga, setahu gue udah. Cuma mereka kerjasamanya tuh masih santun, masih ada sopan santun. Mereka nggak ngebunuh harga supply chain mereka. Tapi one day kalau misalnya mereka mau grow, mereka pasti bakal bunuh supply chain mereka. Mau nggak mau, potong berapa gitu. Gue dulu ngobrol sama salah satu food producer di Indonesia. Menurut dia, dari X factory dia, setelah selesai mereka produksi barang sampai ke end user, itu bedanya sepertinya 40%. Lu bayangin 40% bedanya tuh gede loh. Kalau misalnya mereka tuh 10 triliun, 40% tuh 4 triliun loh. Kalau misalnya mereka bisa save di supply chain mereka. Bayangin ketika mereka mau online, mereka
growth perusahaan kita, gue mau nih tambah 10% tahun ini. Itu pasti ada yang dibantai itu salah satu tuh. Nggak tahu distributor gede, agen, atau enggak mungkin waralaba kecil yang di bawah gitu kan. Nah itu lu harus consider di situ kalau bisa waralaba. Ini gue ngomong gini, gue ngomong selalu ini ya, persiapan untuk kalian bisa grow nggak bisnis kalian nih for the next 10 to 20 years ya. Kalau menurut gue 10 to 20 years waralaba is not good. Tapi kalau short term, kalau misalnya memang ada profit ya nggak apa-apa kalau lu nggak tahu mau kerjain yang lain gitu. Tapi mungkin gue minta ke kalian kalau memang kalian mau buka itu dalam waktu short term, lu harus pikirin lu mau diverse ke bisnis apa lagi yang lain gitu. Karena menurut gue waralaba itu is not a good thing sih. Gue even kayak for example setahu gue kayak misalnya kayak Indomaret, Alfamart gitu-gitu aja mereka mau coba survive buat macam-macam loh. Mereka tuh udah planning macam-macam banyak banget. Bahkan mereka tuh sampai ada konsep mau bikin cloud kitchen di setiap di setiap Indomaret, mau bikin cloud kitchen di setiap Alfamart gitu-gitu. Gue yang gue denger ya, gue juga nggak tahu bakal terjadi apa enggak nih. Lu bayangin dia jualan makanan semua, terus udah gitu mereka mau bikin cloud kitchen di atasnya. Jadi orang mau belanja tinggal ke bawah doang ke Indomaret ya gitu. Mereka tuh saking mau mempertahankan bisnis waralaba mereka cari cara gimana caranya supaya mereka tuh bisa survive. Bahkan ada wacana mereka pengen bikin Indomaret sama Alfamart itu jadi bank terbesar yang di Indonesia yang ada. Karena memang cabangnya banyak banget kan, lu bayangin di semua Indomaret tuh bisa jadi kayak fungsinya bank, bisa tarik uang, bisa transfer uang, bisa deposito uang, bisa jualan produk investasi. Mereka cabangnya tuh udah banyak banget gitu. Jadi mereka tuh ada, setahu gue denger ya planningnya ke arah sana, cuman gue nggak tahu bener apa enggak nih yang dari gue denger gitu. Nah makanya itu adalah ekspansi ke bisnis waralaba kalau lu udah sekelas seperti mereka itu gitu. Nah kalau lu memang masih baru mulai, ya nggak apa-apa kalau memang lu bisa making money sekarang, tapi ya lu harus pikirin kira-kira 10 tahun lagi lu mau jadi apa gitu. Wow. Kalau tadi gue dapet salah satu insight ya, kalau dari pabrik ini langsung mau motong jalur distribusi, dan ini gue lihat udah kejadian dengan di dunia marketplace sekarang ya, di banyak toko online, pabrik mulai buka dengan harga grosir, jualan langsung ke end user. Dan ini membuat banyak sekali seller yang udah lama yang sebenarnya adalah tukang oper barang, dari pabrik ke end user, lama-lama value dia makin kecil. Karena ya orang bisa bikin power lagi di value chain-nya. Iya betul. Dan value chain dia akhirnya kepotong karena ada marketplace ini sekarang, ada online ini, ya kan? Ya. Menurut lo, jadi waralaba ini atau yang tadi ya kita ngomongin chain, minimarket, atau misalnya kita sebagai agen, distributor, ini makin masa depannya itu makin jelek ya? Ya, intinya lu kalau dalam bisnis supply chain, ketika modernisasi lah ya, bisa dibilang ini zaman-zaman tech gini makin maju, teknologi makin oke, itu pasti kalian akan pelan-pelan kegerus semuanya. Ya, contohnya baju lah. Zaman dulu siapa sih yang ngeremehin kekayaan orang-orang Tanah Abang gitu kan? Omset perputaran satu hari ratusan miliar di Tanah Abang, waktu 200 miliar kalau nggak salah omset perputaran satu hari Tanah Abang itu dulu. Zaman masa-masa jayanya ya. Nggak lama, sekarang orang dikasih toko di Tanah Abang aja nggak mau kali. udah saking sepinya gitu kan Tanah Abang sekarang. Karena gue juga kebetulan gue ya, tante gue, kakaknya nyokap gue dulu di Tanah Abang tuh punya toko belasan toko deh, pokoknya 17 atau 18 toko gitu, gue lupa. Sekarang toko itu cuma 3 atau 4 sekarang. Udah nggak banyak lagi sekarang tokonya, udah tutup semua karena udah nggak ada yang beli. Buyer tuh udah pindah semua ke online. Nah, ketika lu udah sampai sana, lu baru mulai online, itu udah telat kalau menurut gua. Nah, makanya dari sekarang lu harus persiapkan. Kalau memang industrinya udah ke arah sana, ya lu boleh siapin online-nya gimana pun caranya. Tapi bukan berarti gue bilang online terus hari ini juga lu ubah semuanya online, nggak gitu juga. Karena kan marketnya belum siap juga gitu kan. Tapi nanti pelan-pelan ketika udah ada, lu akan siap gitu. Kayak gue sendiri pribadi di bisnis gue sendiri ya, kenapa gue kemarin mulai online? Karena gue kan sebenarnya ada yang gue produksi sendiri, ada yang gue juga sebagai distributor. Nah, kalau mereka suatu hari nih, untungnya kalau dalam dunia gue ya, rata-rata tuh pemain distribusi dalam material building atau nggak bos-bos besi baja, itu masih generasi 1 yang kontrol semuanya. Generasi 1 yang umurnya tuh udah kayak 60, 70, 80 gitu. Nggak ngerti lah online gitu, belanja Gojek aja gue rasa nggak pernah kali kayaknya. Itu nggak mungkin jadi orang develop ke arah sana. Nah, anak-anak ini sekarang nih, karena mungkin beberapa ya yang gue perhatikan ya, mereka terlalu nyaman kerja sama bapaknya, uangnya banyak, jadi mereka tuh nggak perlu urgensi untuk cari uang tambahan atau ekspansi bisnis modelnya supaya mereka bisa sustain, karena mereka pikir aset bapak gue banyak, ya sial-sialnya perusahaannya bangkrut, gue masih nggak miskin sampai tua, gue masih bisa makan gitu kan. Nah anak-anak itu mikirnya tuh semua baik kayak gini kalau gue lihat, jadi hokinya juga gue masih bisa bertahan hidup nih di sekarang nih for the next 10 years nih ya kan. Nah jadi
tapi gue nggak tahu 20 years 30 years gue jadi apa gitu. Tadinya gue 10 years ini gue agak nggak yakin nih, tapi setelah gue lihat generasi keduanya kayak gitu, terus udah gitu kemarin perusahaan tech juga sekarang ngurangin funding, nah gue jadi 10 tahun lagi masih aman lah gue kalau gitu berarti. Tadi gue cukup cemas nih 10 tahun ke depan gue mau jadi apa nih, tapi gue lihat perusahaan tech udah mulai kurangin potong-potongin funding, terus memang kualitas founder juga banyak yang nggak jelas juga kan di startup itu kan. Nah jadi jadi gue lihat juga oke lah, kayaknya masih jauh nih kalau untuk material building gitu, gue lihatnya ke arah situ. Tapi jujur ketika gue explore ke arah material building gitu ya, even di satu area Sulawesi aja kompetitor gue udah ada 2 yang besar juga gitu. Walaupun mereka belum aktif 100%, tapi mereka tuh udah mulai loh. Gue juga lumayan kaget. Jadi tuh udah ada ya mulai. Gue pikir di kota Pulau Sulawesi gitu ya, di mana penduduknya pun nggak banyak dibandingin Jakarta ya, Makassar. Ya tapi memang gue kan distribusinya kan di the whole Sulawesi gitu ya. Gue pikir the whole Sulawesi itu ya berapa sih paling orang-orangnya masih gaptek-gaptek, ternyata tuh udah ada loh yang coba-coba going online semua di sana. Tapi memang mereka tuh belum ketemu patternnya, belum ngerti polanya, dan mereka juga kayaknya tuh side business aja karena dapur mereka masih ngebul. Jadi mereka nggak perlu pemasukan tambahan dari online gini kan. Ini extra effort lagi nih soalnya kan, tenaga lagi, cost lagi, soalnya manusianya soalnya ngejalanin tipe-tipe beda sama yang kalau lu bisnis biasa gitu. Jadi makanya expense lagi gitu, orang biasa nggak mau gitu. Nah tapi ya kalau menurut gua, selagi dapur gue masih ngebul, selagi gue mampu bayar uang gaji buat orang-orang yang kayak gini-gini, gue coba mulai, dan menurut gue profit kok. Gue udah hari ini udah profit, udah mulai dari jalan Maret per hari ini tuh gue udah profit, udah bukan profit gitu loh dari online selling gue gitu ya. Gue udah bayar promosi, gue bayar pihak ketiga juga buat total ads-nya, terus udah gitu gue bayar orang konten sendiri, gue bayar sales lagi gitu kan. Itu sekarang udah profit nih mulai bulan ini. Jadi makanya menurut gue ya oke, bisa jalan gitu. Jadi makanya harus disiapin. Kalau menurut gue gitu, di sebuah bidang kita harus siap-siap lah. Ya kalau misalnya syukur-syukur kalau misalnya kita bagus banget online-nya, kita bisa diakuisisi sama perusahaan besar ya. Ya kan itu kan ada plus poinnya juga di sana gitu. Temen gue tuh salah satu orang yang di Singkawang ya. Lu bayangin orang Singkawang umurnya itu masih 26 tahun apa 27 tahun. Dia punya bisnis startup jualan pulsa online. Lu bayangin kayak Tokopedia tapi jualan online pulsa gitu. Lu tahu nggak profit dia satu bulan tuh dia booking profit berapa? 2-3 miliar satu bulan. Gila loh. Dari jualan pulsa loh, 100.000 lu modalnya 95-96 loh. Jadi lu untung 3-4%, tapi yang dijual tuh ribuan. Dan dia itu di Kalimantan itu, di Singkawang itu dia terkenal sekali. Dia tuh dapetin market Singkawang semua, dapetin marketnya market Kalimantan. Bahkan Gojek aja di situ nggak berdaya lawan dia, tau nggak? Gojek tuh, Tokopedia tuh di situ nggak berdaya lawan dia. Tapi lu nggak tahu, dan banyak banget perusahaan yang mau akuisisi perusahaan dia, karena dia tuh startup udah plus making profit, terus GMV dia tuh positif terus di market Kalimantan gitu. Dia tuh perusahaan dia tuh kalau divaluasi, kalau dibeli orang tuh mungkin kemarin dia hitung-hitung mau IPO aja tuh bisa sampai 400-500 M kemarin dia udah hitung. Bayangin loh, perusahaan online di Singkawang, dan dia memang invest waktunya dia dari dia lulus sekolah umur 18 sampai sekarang dia umur 26 atau 27. Bayangin loh, 500 M loh valuasi dia. Perusahaan gua aja dari 2016 sampai sekarang 2022 belum nyampe 500 M valuasi kemarin gue hitung gue cek. Masih di bawahnya sedikit lah gitu. Padahal umur gue lebih tua daripada dia loh, dan dia lebih, gue bisa dibilang gue lebih banyak pengalaman daripada dia, tapi dia percaya sama idenya, dan dia memang online udah lama banget ya, dari dia umur 18 tahun, 8 tahun lalu dia udah mulai online. Ketika Tokopedia lahir tuh dia udah mulai juga tuh online di Singkawang gitu, lu bayangin. Nah, maksudnya effortnya memang gede kalau untuk orang yang baru belajar, tapi menurut gue 10 tahun sampai 20 tahun lagi tuh worth to consider sih gitu. Wow, gila ya. Dari jualan pulsa doang bisa sampai segitu ya. Padahal kalau kita lihat, orang pasti pikir ya untungnya berapa sih, 1.000-2.000, terus kanan kiri di jalan udah banyak yang jual, Tokopedia segala macam udah ada yang jual. Jadi sebenarnya bisnis itu kalau memang kita nggak tahu dagingnya, kita nggak akan tahu berapa profitable kayak gitu ya. Yap, betul sekali. Nah, gue pengen nanya, kalau untuk yang bisnis materialnya lu sendiri bro, lu sendiri pernah coba untuk jualan di marketplace yang ada nggak, kayak Tokopedia, Shopee gitu? Ada. Platform sendiri? Ada juga. Gue jujur gini ya, gue tuh struggle, gue tuh udah memulai online semua tuh dari 2020 sebenarnya. Ketika COVID, gue berasa gue punya banyak waktu di rumah kan, karena lagi lockdown, jadi gue pengen explore online. Cuma memang gue tuh kendalanya ketika 2020, gue belum sadar kalau misalnya manusia yang bisa tenaga kerja yang gue pakai di dunia untuk online sama di dunia yang sekarang gue
emang udah jalanin lama ini, itu beda tipe manusianya gitu. Jadi gue nggak bisa tuh pakai orang-orang gue yang udah di dunia offline pindahin mereka ke dunia online. Emang otaknya tuh udah nggak mau belajar aja nyampe sana gitu. Itu penting banget tuh. Ini menarik. Soalnya gue rasa banyak teman-teman di sini tuh yang memang punya bisnis offline, terus mereka pengen ikutan online. Mungkin selama ini gergetan gitu ya. Kok kayak susah banget gitu jualan online. Kok lihat kanan gini ya kan di cerita anggota kayak gampang gitu jualan online gitu. Tapi kok kenapa gue kagak bisa? Apa memang salah di SDM-nya? Gue mesti rombak khusus online? Seperti di kisah lu atau gimana, bro? Gue ngalamin ya, gue juga kan orang-orang offline, gue juga orang dunia batu lah bisa dibilang. Gue tuh lumayan gaptek soalnya. Jadi ketika gue mulai online pun tuh, gue belum mulai aja ya, udah mikir, aduh apa sih online, susah banget nih, mesti pakai Google Ads lah, Instagram Ads, Facebook Ads, mesti pakai channeling lagi, ntar mesti bikin konten, ntar mesti ini, mesti bayar Ads, mesti bayar Ads Tokopedia lagi, biaya kerja work gitu kan. Gue mikir tuh dulu begitu. Tapi gue tuh kan karena gue belum pernah ngejalanin ya, jadi gue belum ngerti caranya tuh gimana kan. Nah, ketika lu udah jalanin ya, lu jadi ngerti nih, belajar gitu. Tapi memang jujur gue belajar ini mahal sekali. Bisa dibilang dari pertama kali gue belajar sampai hari ini gue udah buang uang tuh hampir 500 juta. Gue belajar, uang gue belajar selama 2 tahun gue belajar tuh gue hampir buang 500 juta karena 2020 gue mulai ngelempar coba pakai ads, terus pakai orang bla 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 gini gitu, cost ini akhirnya nggak jalan. Akhirnya tapi gue belajar sesuatu, human resource-nya gue tuh yang gue pakai di online sama offline tuh beda. Makanya di 2020 akhir gue mulai hire orang-orang yang memang mereka tuh udah kerjanya tuh di OVO gitu-gitu lah. Oppo gitu-gitu loh. Jadi memang orang-orang yang memang udah kerja di dunia kreatif yang di B2C gitu kan. Karena gue pikir ini mereka lebih ngerti gini-ginian. Nah, di 2020 akhir itu sampai 2021 tengah itu gue masih cari patternnya, polanya kurang lebih gimana sih barang gue harus gimana sih cara jualannya, coba pakai ads, coba pakai ini bla bla bla, Tokopedia ads gue pakai bla bla bla. Nah, akhirnya gue fail di situ. 2020 akhir fail. 2021 akhir pertengahan sampai akhir gue belajar berarti ini patternnya nih seperti ini nih, orang beli lewat ini, customer behavior mereka ketika mereka decide mau beli barang ini tuh seperti ini. Selama ini gue berharap exposure, ternyata gue gagal di funnelingnya gue. Akhirnya di 2020 gue ngerti cara funneling. Gue belajar Google Ads, gue belajar Facebook Ads, gue belajar Instagram Ads, semua gue belajar di akhir 2021 sama awal 2022. Nah, akhirnya di Februari 2022 ini gue udah aplikasiin tuh semuanya. Langsung omset gue itu per hari ini tuh jual online doang ya, dari tadinya tuh kayak tepok nyamuk, 1 bulan cuma 16 juta, 18 juta, 30 juta aja gue udah happy banget gitu kan. Sampai sekarang tuh kita udah nyampe 400 juta per hari ini, hampir 500 sudah per 1 bulan. Dari tadi itu 1 bulan cuma 16 juta sampai 30 juta doang. Dan itu udah bukuin profit, dan profitnya itu jauh lebih gede daripada gue jualan online dan cash. Free resiko sama sekali. Jadi gue happy banget. Wah gila, 500 juta kalau misalnya gue jual ke distributor gede, gue cuma untung 8-10%. Ini gue jual, bisa dibilang gue tarik end user sebanyak-banyaknya, gue jual, gue naikin 5% lagi, 5%, terus cash lagi mereka bayar. Gue nggak perlu pusing-pusingin soal kasih tempo ke orang takut nggak bayar ke gue bla 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 gitu kan. Nah akhirnya gue berasa enak juga ternyata online, makanya ini gue terusin gas terus ya pokoknya tahun ini buat online gue ketolong tuh lumayan, omsetnya udah setengah target gue sampai akhir tahun ini. Gue harus nyampe 1M untuk online gue ya, untuk di bidang besi ya, dan itu sangat masuk akal menurut gue. Bahkan sebelum akhir tahun mungkin 2-3 bulan lagi gue udah bisa capai tuh omset 1M 1 bulan. Makanya itu yang lagi gue mau capai. Jadi udah nggak ada resikonya karena bisnisnya cash, terus juga secara margin gue juga lebih bagus, dan gue juga dapat tipe-tipe customer tuh jadi beda-beda, yang lebih muda-muda, terus deh gitu, yang lebih sadar teknologi, terus juga mereka juga lebih bisa dibilang mereka tuh kalau let's say gini ya, kayak customer gue yang di dunia offline, di konvensional ya, gue kumpulin satu grup WhatsApp aja bisa marah mereka, tersinggung. Wih gila, gue sama nih levelnya sama toko itu, kan toko gue lebih gede gitu kan. Padahal toko lu lebih gede tapi lu belanja lebih dikit daripada dia gitu kan. Kadang-kadang bisa begitu loh, ya kan? Di satu tempat, bahkan di Makassar aja tuh ada satu tempat, satu toko, dia tokonya gandengan, terus udah gitu dia punya rukonya seberang lagi, gandengan lagi 2, udah gudang dia tuh 2 itu doang, gak banyak, gak ada gudang. Omsetnya dia ya Masya Allah, itu tuh sama dengan berapa ya, sama dengan 10 toko biasa kali gue rasa kayaknya.
lebih bahkan mungkin jangan gila bisa benar-benar gila. Makanya jadi kita mau kelompokin aja, pengen bikin komunitas, pengen develop bikin grup-grup buyer gitu ya, supaya kasih mereka promo, mau kasih promo misalnya bayar platinum kita kasih iPhone, bayar yang gold misalnya kita kasih hadiah TV. Jadi intinya supaya mereka loyal ke kita, loyalty gitu. Tersinggung pada keluar semua, nggak mau. Manusia-manusianya beda banget pokoknya yang orang-orang konvensional tuh, ampun setengah mati gue. Kalau gue mau bagi-bagi duit loh dalam sono, bisa tersinggung mereka. Gila banget gue, apa enggak? Gue aja masuk bro. Iya, makanya. Jadi ini akhirnya nih yang orang-orang beli online nih sekarang gue grouping, happy mereka, tau gak sih? Wah, gue bisa deket nih sama distributor besar, gue bisa dapat harga spesial, gue dapat, kalau gue belanja juga gue bisa ini lagi, dapat insentif lagi, dapat bonus, gue happy gitu. Bisa kalau yang online ini beda tipe customer, beda tipe human resource juga untuk ngembangin bisnisnya gitu. Ini gue belajar nih, pelajaran mahal tuh, 500 juta tuh gue bagi tuh for free. Itu bener-bener deh, gue belajar banyak. Karena, dan gue juga belajar nih, kan gue ada beberapa item besi baja, gue ada, cat juga ada. Nah, ternyata cat itu, yang gue belajar dari orang, ketika lu buka Google, cat itu orang larinya tuh kemana? Orang tuh larinya tuh ke Tokopedia, kalau beli cat. Nggak beli dari Google. Nah, kalau misalnya orang beli besi, gue pakai Google Ads nih ya, mereka kena tuh, ketarik sama, Google Ads gue, landing page gue gitu lah. Mereka klik, mereka kontak ke perusahaan gue. Mereka beli gitu, langsung kontak ke perusahaan gue, mereka beli. Nah, itu sistem kerjanya orang yang beli besi. Nah, orang yang beli cat ya, mereka tuh begitu nge-google, kalau ada landing page gue, mereka malah cari Tokopedia. Gitu. Jadi makanya kalau cat, lu harus fightingin di Tokopedia, mau nggak mau gitu. Jadi Tokopedia lu harus jalan, Google Ads lu juga harus jalan untuk kejar-kejar project. Kalau nggak misalnya kejar-kejar customer retail yang memang bisa kemakan dari landing page juga gitu. Itulah lebih extra effort jadinya. Karena barangnya udah B2C sekali. Nah, ketika kalau lu di besi itu masih agak B2B gitu kan. Jadi lu masih effort lu tuh masih cukup dengan lu pakai landing page aja, lu nggak usah jual di Tokopedia. Karena begitu di landing page orang bakal lihat nomor WhatsApp-nya, mereka langsung WhatsApp gitu. Jadi customer journey-nya tuh agak beda. Jadi makanya gue juga belajar nih, ternyata gue kalau mau ads ya, gue harus pelajari nih untuk barang gue, ketika orang beli barang gue nih, mereka customer journey-nya tuh gimana? Mereka tuh gimana cara-carinya, gimana cara mereka kliknya, apa sih keywords yang paling favorit gitu. Nah, itu tuh gue belajar banyak tuh. Di situ benar-benar gue belajar banyak banget. Makanya itu kehebatan perusahaan-perusahaan advertising yang gede-gede ya, mereka mengerti tuh cara channelingnya gimana. Anyway, ini namanya channeling. Jadi lu tuh ada yang namanya exposure, lu viral tuh exposure tuh. Nanti abis itu lu harus turun ke bawah nih, harus turun ke bawah namanya channeling. Dan dari channeling itu ntar baru ada traction. Traction itu ketika customer tuh ngobrol sama lu, terus nanya-nanya sama lu. Nah, baru ntar ada conversion. Conversion tuh artinya customer yang beli gitu. Jadi tuh ada piramida itu, exposure, channeling, terus udah gitu traction, terus udah gitu transaction tuh, lu benar-benar making transaction sama mereka gitu. Wow, gila lu sih asli pinter banget, dan teman-teman di tadi komennya gila ini bro tahu knowledge-nya tuh luas banget ya. Lu kayak hampir semua industri lu bisa ngomong ya, dari F&B sampai dunia material, keren banget. Kebetulan industrinya gue aktif aja bro, kalau nggak aktif juga gue nggak tahu banget. Ini kebetulan memang gue aktif dan gue belajar gitu bro di situ. Tapi tadi menarik sih, lu kan bilang lu create satu platform buat jualan material ya. Tapi on the other hand, lu nggak menutup diri lu untuk memakai platform yang udah ada kayak Tokopedia dan lain-lain untuk jualan barang-barang yang lu tahu nih kalau di platform sendiri nggak masuk. Ya daripada gue bojos, gue adsense catnya di jualan di platform gue, mendingan gue taruh di Tokopedia aja, minimal dari sana gue dapat leads gitu ya. Berarti lu benar-benar tahu kayak gimana, dan lu memanfaatkan platform yang menurut lu maksimal buat membantu lu untuk grow secara salesnya juga. Ya, betul. Harus. Mau gimana dong? Kita kan bukannya bukannya Pak Petek Waluyo gitu ya, uangnya banyak sekali. Jaringannya banyak, terus bisa dibilang resource-nya juga bagus-bagus kan. Jadi kan maksudnya learning curve-nya tuh lebih cepat lah, learning cycle-nya tuh lebih cepat. Kalau kita kan pemain kecil ya, kita harus maksudnya harus learning cycle kita lebih panjang. Jadi makanya kita harus manfaatin apa yang ada lah, kurang lebih gitu. Oke, berarti ini masih banyak yang nanya, tapi gue bakal pilih satu aja ya. Untuk teman-teman ya, ini deh untuk kita hari ini ya. Berarti kita harus mulai dari mana untuk bangun tim, dan
apa yang harus kita lakukan. Berarti tipsnya nih untuk mengakhiri sesi kita pada malam hari ini. Oke, maksud gue gini ya, kan lu baru mulai jualan online, at least lu harus kasih tahu yang lu jual tuh apa dulu gitu. Karena mungkin gue kan, maksudnya gue lumayan, kalau biasanya kalau ketika gue ngasih advice tuh gue lumayan praktikal, maksudnya lumayan detail. Sampai lu bisa kerjain sendiri. Nah ini gue nggak tahu nih lu di mana. Cuman yang pasti gini, karena lu baru jualan online, terus lu juga baru ngejalanin sendiri. Intinya kan berarti lu bootstrapping ya. Bootstrapping tuh intinya kan lu pakai uang lu sendiri, lu pelan-pelan, cuan gulung lagi kan gitu kan kurang lebih ya. Nah jadi lu jangan mikir buat bangun tim dulu lah kalau menurut gue. Lu pertamanya tuh kalau lu mau jual online, lu harus decide dulu barangnya apa. Terus cara paling gampang ya lu lihat kompetitornya siapa. Apa sih yang mereka lakukan gitu sampai mereka berhasil gitu. Ya lu mungkin lihat kompetitor yang besar. Let's say misalnya kayak tadi ya, misalnya waralaba. Apa sih yang waralaba kayak Indomaret sama Alfamart lakukan gitu? Mereka tuh cari cuannya gimana sih gitu. Nah, tapi kan lu kan nggak sebesar mereka. Jadi kan lu kan nggak bisa tiru plek-plek apa yang mereka lakukan. Karena kan kita nggak punya budgetnya kan. Kita belum sebesar itu perusahaannya. Nah, itu lu tiru lihat mereka. Lu coba aplikasi ini bisnis lu, tapi versi murahnya gimana sih? Kalau lebih cara marketingnya gitu. Nah, terus lu banyak coba pembandingan sama kompetitor yang mungkin selevel sama lu. Mereka caranya gimana sih? Roadmap-nya mereka gitu. Perjalanan mereka tuh dari pas mulai kayak kita sampai jadi hari ini tuh mereka gimana? Itu lu harus coba lihat. Nah, terus udah gitu untuk nanti ketika lu mau bangun tim ya, kalau menurut gue ya, biasanya ketika lu udah jalanin, itu tim lu bakal gampang carinya dan lu bakal tahu orang apa yang lu butuh. Kayak misalnya di awal ya, lu mau tahu brand ini, lu bangun brand ini, lu mau bikin ini, lu pikir lu butuh orang ini. Oh ternyata lu nggak butuh. Kalau udah setengah perjalanan, oh ternyata gue bisa nih kerjaan ini sendiri, gampang nih, nggak usah begini-gini, nggak ribet, cuma gini doang gitu kan. Akhirnya lu nggak butuh orang itu. Nah kalau lu udah fokus dari awal bangun tim ya, menurut gue agak resikonya karena lu akan ada cost. Kalau menurut gue di situ harus bahayanya cost, karena UMKM itu ya, gue lihat ya dari 98% yang fail ya, itu tuh hampir 80% itu semua tuh mereka tuh nggak punya money management. Jadi mereka tuh buang cost yang nggak penting banyak-banyak. Udah gitu mereka juga pakai uang juga nyampur sama kepentingan pribadi, akhirnya modal mereka guru sendiri di produk. Kalau misalnya barang lu ini sesuai sama target market lu ya, sesuai keinginan mereka dan mereka mau beli barang lu dan mereka mau cari barang lu, dengan gampang tuh mereka akan beli barang lu dan nanti tuh kalau misalnya mereka puas, mereka akan promosin barang lu ke orang lain gitu. Jadi lu fokusnya ke situ dulu, karena sebagai perusahaan kecil, bootstrapping, lu nggak punya modal, lu semuanya kerjaan sendiri, lu harus fokus sama yang memang jadi tujuan market lu. Nanti setelah itu kalau misalnya udah lu capai ke market yang bisa lu tuju, nah baru deh lu ekspansi pelan-pelan ke market lain gitu. Intinya sekarang tuh market itu banyak sekali, besar sekali. Orang itu juga kebutuhannya tuh selalu berubah. Mereka tuh mereka tuh nggak pernah loyal sama brand biasanya. Makanya lu harus approach dari sisi kebutuhannya dia. Kalau yang gue baca tuh seperti itu sih. Nah lu fokus dulu barang lu tuh siapa yang bakal beli, lu fokus marketing ke sana dulu, nanti baru itu. Nah itu dari sisi lu marketing ya. Nah terus dari sisi internal ya seperti tadi gue bilang, lu harus cost control, terus juga lu harus nggak perlu buru-buru bangun tim dulu kalau misalnya memang menurut lu nggak perlu. Terus udah gitu ya syukur-syukur kalau misalnya lu punya teman bisa kasih lu advice, atau enggak lu punya koneksi yang bisa kasih lu insight lebih dalam gitu. Karena biasa tuh dalam industri tuh punya cara mainnya sendiri-sendiri gitu. Kayak misalnya gue besi baja gitu. Ya misalnya gue besi baja gitu ya. Gue kalau misalnya mau jual jujur nih ya, nggak semuanya dimensi full, ketebalan full. Oh gue nggak bisa jualan, udah pasti bangkrut bulan ini juga gitu. Jadi itu ada cara-cara mainnya tuh gimana di pasaran seperti apa gitu kan. Lo harus ngerti cara mainnya gimana gitu. Karena lo kalau zaman sekarang tuh banyak orang tuh ya cari-cari cara curang, gimana caranya buat nyurangin gitu loh. Nah itu tuh kayak gitu-gitu karena kita suka malas kerjainnya. Tapi memang kalau industri seperti itu ya mau nggak mau gitu, memang industri seperti itu, bukannya lu jahat, tapi memang industri seperti itu, dan itu udah udah evolusi gitu industri sampai seperti itu, dan lu mau nggak mau harus ikutin. Kalau lu memang lu nggak punya size dan nggak punya power untuk influence market, ya lu mau nggak mau ikutin, lu siapa gitu, mau kontrol market gitu kan. Nah, karena soalnya gue di bidang gue tuh banyak banget yang mau jadi sane ya, maksudnya mau jadi let's say mau nentuin cara main sendiri, ujung-ujungnya mereka tiarap juga gitu, karena mampus semuanya kalau kayak gitu. Nah, makanya ujung-ujungnya akhirnya juga ikutin gameplay kalau menurut gue ya. Anyways, bisnis itu harus fleksibel, nggak boleh lu mau ya mungkin moral harus dipertahankan ya, lu harus maksudnya nggak boleh sampai aneh-aneh gimana banget, cuman intinya lu harus ikutin gameplay yang ada di market gitu, selama menurut lu itu masih masuk akal untuk diikutin kayak gitu. Nah terus sisanya apa ya, dari sisi personal mungkin ya, psikologi ya, jangan banding-bandingin diri lu sama orang lain.
dalam bisnis itu bukan soal cepet-cepetan siapa yang kaya. Dalam bisnis itu ya, yang paling penting itu adalah siapa yang bisa kaya paling lama dan hidup lu paling nyaman ntar pas tua gitu. Bukan lu cepet-cepetan kaya. Lu lihat tuh yang kemarin cepet-cepet kaya tuh, yang apa murah banget, apa gitu-gitu segala macam-macam. Sekarang di penjara ya wassalam kayak gitu kan. Lu cepet kaya, akhirnya lu nggak bisa nikmatin juga kalau beneran di penjara 20 tahun gitu kan. Nah makanya jadi apa ya, mau siapa aja lah kalau menurut gua, nggak perlu lomba cepet-cepetan. Lu ikut banding-bandingin diri lu sama orang lain. Semua orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing. Gua mulai sukses ketika umur tuh berapa, 28, 30 gitu ya. Gue mulai, maksudnya bisa dibilang lebih santai, lebih hidup lebih enak. Tapi ada orang yang kayak temen gue dari umur 24, 25 dia udah banyak duitnya gitu kan. Ada juga yang mungkin emang terlahir udah kaya. Ada juga yang kayak ownernya KFC, umur 50 berapa tuh, umur 63 kalau nggak salah, 60 berapa tuh dia baru temuin KFC, baru kaya dia umur 60. Nggak lama kayaknya udah mati, udah tua kan, makanya si Colonel Sanders itu kan. Nah makanya jadi maksud gue, orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing lah. Lu nggak perlu banding-bandingin hidup. Lu yang penting usaha aja, rajin, terus lu pinter, work smart, terus sama apa namanya, lu tahu priorities. Ya udah, menurut gue sih itu udah cukup. Nanti lu eventually lu pasti bakal dapat untungnya sama apa aja yang lu harapin di bisnis itu gitu. Menurut gue sih gitu aja sih advice gue. Wow, gila keren banget men. Gila lu kalau sekali ngomong semuanya daging semua, dan ini kita udah nggak kerasa udah 1 jam 20 menit nih guys ya, nemenin ke teman-teman semua ya. Yang berasa kita perlu part 2-nya ya teman-teman, jangan lupa buat screenshot ya. Dapetin hari ini, dapat insight apa dari Bro Tama, yang pastinya gue sendiri belajar banyak. Thank you banget bro untuk kesetiaannya buat tampil. It's a pleasure buat teman-teman juga yang udah hampir sekitar 200 orang yang setia ngikutin sampai akhir. Semoga teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat ya, keren banget insight-nya, dan tetap semangat. Dan teman-teman percaya apapun ya kondisi kita saat ini, pasti masih ada peluang dan harapan buat kita semua ya. Tadi insight itu bagus banget ya. Kita ini nggak lomba buat cepet-cepetan kaya, yang penting kayanya lama dan bisa nikmatin ya. Jadi itu guys ya, jangan lihat kanan kiri, fokus sama berkat yang udah dikasih Tuhan sama kita, dan kita belajar puas ya, belajar supaya kita itu benar-benar bisa ya bekerja untuk itu dengan semangat. Oke. Itu aja, thank you buat malam ini, thank you teman-teman yang udah sama-sama ya. Thank you semuanya ya. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Bye. Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya, Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic, ini intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand atau official shop di marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya. Dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke? Tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada 1 level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya.
ambil yang intermediate kan, menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya, jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.